Selamat malam semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, untuk sekarang tema kita adalah yang memutuskan bertemu dengan kamu sebentar lagi. Yang memutuskan bertemu dengan kamu dan dia memiliki keyakinan ya untuk bertemu. Kita akan cari siapa, kemudian kapan, dan tujuannya ya, siapa, kapan, tujuannya. Seperti yang kalian tahu, nama aku Mela Morgan, panggilannya Mela, dan di sini aku ingin membacakan sebuah prediksi di mana prediksi ini adalah sifatnya umum. Kalau umum berarti tidak bisa resonate untuk semua orang. Kalian boleh dislike atau kalian boleh skip videonya kalau udah dirasa kayaknya halu nih, ya udah skip aja. Jangan dipaksakan menjadi energi kalian. Oke? Berkomen yang baik, karena komen yang baik itu akan memberikan energi yang positif untuk semua yang membaca, terutama saya ya teman-teman. Jadi untuk komen yang buruk otomatis akan langsung diblokir by system. Apapun itu, nggak mesti omong kotor tapi yang menyinggung atau apapun, by system akan langsung terblokir. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Di sini aku ingin membacakan dengan siapa sebentar lagi kamu akan bertemu, dan tentunya energi dari orang ini juga tertarik kepada kamu. Jadi saya tidak akan membacakan orang yang tidak tertarik pada kamu, tetapi akan membacakan orang yang benar-benar tertarik untuk bertemu dengan kamu ya. Belum tentu mantan kamu, belum tentu siapa, kita lihat dulu ya. Orangnya di sini kalau aku lihat dalam kondisi yang seperti terjebak pada situasi tertentu ya, terjebak pada situasi tertentu, susah gerak, kemudian gimana ya, bukan berarti dia kayak di penjara gitu teman-teman, hanya di penjara secara pikiran, secara situasi ya, bukan di penjara secara fisik. Orangnya ini gimana ya, bisa dibilang sensitif dengan hal-hal supranatural, mungkin ada yang seperti itu. Ada juga dikit-dikit annoying atau mengganggu kamu ya, sifatnya tuh kayak terlalu bergantung sama kamu. Kemudian ya kita seperti lihat di gambarnya itu membuat kamu tidak nyaman ya. Energi dengan seperti ini orang yang mau ketemu sama kamu. Kalau aku bisa lihat dari gambar ya, secara tidak langsung mengganggu hidup kamu gitu, atau dia memang orang yang benar-benar bisa melihat hal-hal gaib. Nah nih, orangnya itu kondisinya mungkin sedang pusing, sedang banyak tekanan saat ini. Kadang-kadang dia bisa loh terbangun di pagi hari kayak terpikirkan masalahnya. Jadi jujur ya, kepalanya tuh udah penuh dengan masalah teman-teman. Ciri-ciri orang yang bertemu dengan kamu. Kasian sih. Kita kasih kristal dulu lah supaya energinya bagus ya. Oke, bisa aja dia tarot reader. Mungkin kamu bertemu dengan aku, tapi aku nggak stres loh. Oh ya, yang ini itu bisa aja dia juga banyak beban ya, karena ada kayak beban berat di pundaknya gitu, yang aku lihat di sini. Coincidence, ini tuh kebetulan sebetulnya. Jadi aku bisa ngelihat ini terjadi tuh spontan. Lalu memang kalian itu sudah takdirnya bertemu. Kamu bertemu dengan orang ini tuh sudah dengan takdir.
Bisa jadi sih kalian itu terkoneksi karena pernah berteman, pernah ketemu. Nih orang itu pasti pernah ketemu kamu, bukan orang baru banget, tapi minimal kamu pernah tahu mukanya. Orang yang mungkin senang berpetualang, senang traveling, senang punya hobi naik gunung, punya hobi yang ekstrim bisa jadi. Yang pasti sih kalau di sini tuh suka hiking ya teman-teman. Dia punya jiwa tuh passion, suka menjelajah, atau dia punya keinginan itu untuk traveling around the world. Walaupun belum kesampaian, tapi aku tuh pengen kesini, pengen keluar negeri gitu. Atau dia pernah keluar negeri orangnya, atau pernah adventure ke mungkin ke beda kota ya, beda kota, beda negara kayak gitu. Umum lah itu. Dia pernah kehilangan bisa hewan, bisa manusia juga. Pokoknya kayak kehilangan yang dalam banget. Ya. Jadi dari kehilangan ini bisa jadi dia ini sangat-sangat rentan. Sensitif. Dan aku bisa bilang ini adalah titik baliknya dia. Dikala dia kehilangan seseorang atau sesuatu di sini. Itu kayak merubah diri dia. Dia jadi mungkin lebih dingin, lebih tidak semangat. Pokoknya berubah banget lah. Ya, karena di sini itu rusak. Aku bilang menimbulkan kerusakan yang besar pada hidupnya. Karena kehilangan seseorang ini. Bisa jadi ya kehilangan orang yang lebih tua, atau bener-bener hewan kesayangan, atau apapun. Pokoknya yang pernah hidup. Bukan kehilangan barang ya, tapi bener-bener yang kayak pakai emosi. Yang dijaga, dirawat, atau dia tahu. Orangnya itu terfokus pada belajar. Orang ini suka membaca, ya apapun itu ya. Dia suka membaca, baca berita, up to date. Dan sebenarnya kalau aku bilang orangnya ini cerdas. Dia ini punya pengalaman untuk training orang, trainer ya, atau mendevelop sesuatu, dikasih sesuatu misalnya fresh, dia nanti yang kayak develop gitu loh, dia yang ngatur, dia yang merancang. Terus aku juga bisa bilang dia suka baca koran sih, ya maksudnya kayak berita-berita begitu, dan dia ini orangnya berpengalaman. Kira-kira dari sekian banyak ini, kalau lebih dari satu, ya itu energi seseorang yang terbaca. Syukur-syukur kalau semuanya. Tapi orang yang mau ketemu sama kamu orang yang kayak gini energinya. Aku nggak bisa memilih yang dia harus baik, dia harus apa. Bacaan itu tidak selalu harus bagus, teman-teman. Bagaimana kalau kamu jadi pembaca tarot itu bukan hanya menyenangkan pendengar, tetapi memberikan sebuah kenyataan. Kalau kamu cuma mau nyenengin pendengar ya jadi tukang sulap. Jangan jadi pembaca tarot. Karena membaca tarot itu, ini sedikit cerita, 78 kartu itu mengisahkan mengenai kehidupan. Pas di 9 menit anakku terbangun. Aku pagi hari buat video ini. Lalu di sini kita ambil untuk bagaimana dia. Kalau aku lihat energi shark itu adalah energi bawah ya. Energi yang sangat dalam. Jadi ini orangnya itu hiding, lonely, tersembunyi ya.
energinya juga kurang bagus ya, energi dark ya, ini kedalaman banget gitu loh, dalam. Jadi ya orangnya mungkin tertutup, tidak terbuka, senang menyendiri, ada faktor lonely juga di situ. Dragon ini lebih seperti kayak dia kalau apa ya, ini kan simbolnya 0 ya, infinity, berarti dia itu memang punya kebiasaan ya, kalau melihat sesuatu itu detail, bener-bener clearly dan jelas. Aku bisa bilang orang ini itu logik. Dari gambarnya itu kita lihat ketika dia menilai kamu, melihat kamu, itu sudah langsung menilai, oh orangnya begini, tanpa harus dia gali-gali. Dia gampang untuk mendapatkan informasi. Jadi dia tuh sebagai perangkum yang handal, efisiensi juga aku lihatnya. Dia berusaha untuk menerangkan situasi, dalam arti dia itu selalu punya energi yang menyenangkan ya. Maksudnya menyenangkan itu bukan menyenangkan buat kamu happy, tapi kayak menerangi kehidupan. Bukan buat dirinya, tapi dia mau berguna untuk orang lain. Dia punya energi itu walaupun kecil. Dia akan kasih semangat. Mungkin di sini ya walaupun dia bukan sempurna ya teman-teman, tapi kalau aku ngelihatnya dia kayak berusaha untuk light up something in the dark, menyalakan cahaya dalam kegelapan. Dia mencoba yang kayak ayo semangat, ayo ini. Bukan dengan materi ya, tapi dengan kehadiran dia itu, presence-nya dia itu, energi dia itu juga membuat kamu semangat, walaupun dia sendiri sebetulnya energinya banyak darknya, tetapi ada sedikit cahaya di sini, seperti kayak nggak putus harapan lah gitu. Dragonfly ini orangnya teduh ya teman-teman. Jadi kalau aku bilang orangnya tenang, dia tuh pengen kayak kalau jalan itu smooth, santai, bukan orang yang pekerja keras. Tetapi aku bisa ngelihatnya di sini tuh dia berusaha sesederhana mungkin ya, orangnya sederhana dan damai, senang kedamaian, dia nggak mau ribut-ribut. Jadi kalau misalnya memang ada keributan, mendingan dia udah deh nggak usah dilanjutin, atau dia ngilang dulu kemana gitu. Spider ini tadi sebenarnya udah keluar di awal, cuman aku abaikan karena terbalik aja gitu. Aku lebih seneng kalau kita ngambil ya. Spider itu ini energinya juga ground ya, lebih seperti dia itu sangat apa ya, walaupun dia cuma seseorang, tetapi kayak berpengaruh besar gitu loh. Anak aku bangun, sorry ya. Berpengaruh besar, dan kalau aku bisa tahu sih lebih, kalau kamu udah masuk ke dalamnya, kamu akan susah untuk keluar. Dia punya jeratan energi yang kuat. Kalau kamu jatuh cinta sama orang ini, kamu akan susah lupa sama dia. Ya. Mouse, dia punya efek yang kadang-kadang itu menjadi perusak. Orang ini juga gampang stres. Ketika dia stres, dia akan destroy, dia akan rusak, gampang
apa ya, gampang stres, aku bilangnya, gampang terprovokasi. Jadi dia akan memberikan efek penghancur untuk seseorang di sekitarnya. Misalnya kalau dia butuh uang gitu, dia bisa nggak sungkan-sungkan misalnya dikit-dikit minta gitu. Bisa, karena kan tikus itu binatang pengerat ya. Kita bisa lihat tikus itu kan suka makanin kabel ya, atau makanan-makanan ini tiba-tiba ada gitu ya. Itu seperti itu. Ada sensitif atau mencari keuntungan kecil untuk diri sendiri ya, gitu. Scorpion. Ini kalau kamu lihat Scorpion, ini adalah binatang mematikan ya. Ini sebetulnya berbahaya. Kalau kamu nyenggol dia dikit, dia bisa banget kayak kehilangan minat sama kamu. Dan dia bisa kasih kamu racun yang sakit banget, atau perkataan perbuatan yang sakit banget. Kelihatannya tenang loh Scorpion ini, tetapi efek bisa di ekornya itu sangat beracun. Dan orang ini adalah orang yang sangat kuat. Kamu kalau tahu perawakannya, mungkin dia bukan orang yang bukan orang yang kayak bisa bertahan di hutan, bukan ya. Tapi dia dalam situasi sulit, dia bisa bertahan. Dan tahan banting, pasti tahan banting. Karena kalau kita lihat Scorpion itu kan di padang pasir pun bisa hidup dalam situasi yang panas kayak apapun. Jadi mungkin ada beberapa yang kulitnya gelap ya, gelap, dia nggak putih. Mungkin dia dari Scorpio juga, bisa jadi. Soalnya Scorpion itu diibaratkan, ditaruh itu kartu the death, transformasi. Jadi dia bisa bertahan di berbagai suhu ya, dan dia bersembunyi di pasir, kita nggak tahu, tiba-tiba kita dipatok aja. Suka muncul tiba-tiba juga dengan dengan tujuan ya. Kalau dia sudah destruktif itu bahaya, aku bilang. Ada kartu all, orang ini spiritual ya, aku bisa bilang ada spiritualnya. Dia suka melekkan di malam hari, dia suka mungkin berdoa atau bagaimana, aku lihatnya seperti itu. Kita sudah buka detail dari ciri-cirinya ya teman-teman. Sekarang kita akan lihat mengapa orang ini itu benar-benar ingin bertemu dengan kamu. Kita ambil kesimpulannya dulu ya, maksudnya kita ambil rangkumannya kenapa, baru nanti kita bacakan dari kartu tarotnya. Mengapa orang ini ingin sekali bertemu dengan dirimu? Tiba-tiba pengen muncul, pengen bertemu secara fisik. Kita ambil energinya. Cambuk ikan. Aku baca satu-satu ya teman-teman. Dia punya situasi yang sedang sulit. Dia punya situasi yang dimana di sini energi ikan itu membicarakan mengenai materi. Kemudian ikan itu kalau dalam kartu Lenormand itu materi finansial, sudah pasti. Jadi aku bisa melihat di sini, apalagi ada energi bulan ya. Ada satu hasrat dia ya. Ini menunjukkan juga romansa. Jadi gini teman-teman, ada dua hal sebetulnya yang aku bisa tangkap ya. Pertama, di sini memang dia punya hasrat yang tinggi sama kamu, sehingga bolak-balik orang ini itu
ingin dirimu. Yang kedua, dia memang sedang keadaan sulit. Dia butuh apa ya, aku bilang, dia butuh support, dia butuh orang yang bisa memberikan semangat. Bukan dia minta uang kamu, enggak. Bukan hanya karena masalah finansial yang sebetulnya ya kalau kamu mau bantu syukur, enggak juga enggak apa-apa. Gitu loh. Dan di sini aku melihat ada kartu cambuk. Kartu cambuk itu sebetulnya sama aja kayak putaran roda, berulang-ulang. Jadi orang ini berulang-ulang punya sisi apa ya? Dia punya finansial yang mungkin nggak bagus, sehingga dia tuh pengen ya, maksudnya datang ke kamu dengan alasan menceritakan kesulitannya, ya kan? Ya siapa tahu kamu di sini ada bantuan sedikit untuk dia, silahkan ya. Bukan berarti dia nih ngemis sama kamu, enggak loh, bukan ya. Ada kartu bulan itu dia juga sekaligus memang gimana ya, kamu yang berulang-ulang di pikirannya gitu. Susah lah untuk ya, kita nggak bisa mengontrol energi seseorang di sini. Ya kalau dia sayang sama kamu, cinta sama kamu, ya pasti akan kepikiran terus. Energinya tuh kayak kuat gitu loh teman-teman, aku lihatnya ya. Ada kartu The Hierophant. Sekarang kita ngelihat kayak tujuan dia tuh yang sebenar-benarnya juga. Dia dalam kondisi yang penuh dengan, bukan kondisi yang bagus secara finansial juga. Dia tuh cuman pengen kayak meminta arahan atau petunjuk dari kamu. Ya, meminta arahan dengan niatan yang tulus ya. Aku lihatnya dengan niatan tulus. Ada kartu Justice, ada kartu Wheel of Fortune, itu semacam memang takdir yang berulang. Dia meminta bagaimana ya caranya supaya aku bisa seimbang lagi. Ketemu sama kamu itu seperti kayak penyemangat ya. Lepas dari namanya masalah beban-beban di sini. Ya mungkin ada sedikit keberuntungan ketika bertemu dengan kamu. Waktu dia nggak sama kamu bukannya makin bagus tapi makin hancur-hancuran. Makanya dia kayak ada kepikiran yang bisa memberikan aku semangat, light up my day, light up my life, memberikan semangat ke hidupku, ke hariku ya. Kembali kepada kamu. Kadang-kadang kan memang di sini tuh kita tuh pasti ada keterikatan ya kalau aku lihat. Karena tuh The Devil ini tuh menunjukkan dia sangat terikat sama kamu, sangat melekat sama kamu. Aku nggak bisa bilang karmic relationship lagi deh, tapi ini sudah kemelekatan ya, semacam kemelekatan. Dan ini memang ada cinta di situ, karena ada cinta yang belum selesai. Ada rasa sayang dia sama kamu loh, sayang banget kayaknya, sampai luber-luber teman-teman tuh kan. Ada kartu The Lover. Emang gimana ya, kita tuh nggak bisa mengkotak-kotakkan apakah ini kemelekatan cinta atau memang ini karmic relation. Nggak selalu The Devil itu jelek, tetapi lebih kepada kebersamaan jangka panjang aku lihatnya. That's why kenapa The Devil itu selalu diibaratkan kemelekatan, tapi aku melihat dari dua sisi di sini, bahwa kartu The Devil tuh sebetulnya nggak bagus. Tetapi kalau kita lihat kenapa dia nggak mau kehilangan kamu, nggak mau jauh dari kamu, karena memang dia tuh udah kangen banget sama kamu loh. Itu juga salah satu kemelekatan ya. Orang kangen, orang cinta, itu adalah kemelekatan. Tetapi kita bisa mengarahkan kok. Maksudnya dalam hal seperti ini, dia itu butuh seseorang yang dicintai, butuh seseorang yang mencintai dia. Apakah di sini dia punya masalah atau perkawinannya goyah? Kita bisa lihat. Jadi takdirnya memang gagal berumah tangga juga ada di sini kondisinya. Ya, kondisinya gagal berumah tangga. Kondisinya memang sudah selesai atau sedang proses untuk selesai.
sehingga dia langsung mencari kamu, ada. Bukan berarti yang dia single ting-ting, jaka ting-ting, perawan ting-ting ya. Tetapi di sini ada salah satu orang yang bisa kayak, oh ya mungkin aku udah gagal dengan yang lain gitu ya. Sama kamu mungkin aku akan coba lagi. Dan orang ini tuh aku bisa ngelihat energinya dia ya. Energinya dia tuh emang kayak gak mau ngelepas, gak mau. Karena kenapa ya, ini memang ada cinta yang aku bilang sih tulus gitu. Kayak memang kalian tuh emang saling mencintai. Saling mencintai sampai kadang-kadang kayak berpikir, aku gak mau nih pisah sama kamu tuh lama-lama. Kalau seandainya kalian berpisah di sini, pasti dia muncul lagi. Cuman masalah waktu saja. Kita lihat penjelasan dari angels dulu ya, sebelum kita masuk ke bagian akhir, yaitu kapan dia akan datang. Dia nggak ada niatan lain kok teman-teman. Dia memang penuh dengan romansa sama kamu yang berbolak-balik, dan memang kondisinya dia secara finansial juga nggak bagus. Udah itu aja. Nggak ada tujuan lain, nggak ada niatan mau gimana sama kamu, tetapi kayak butuh. Karena kita tuh kalau lagi jatuh, kita butuh seseorang itu untuk meluk, untuk bersandar. Nah ini orangnya, ya. Nah di sini aku melihat ada kartu win-win solution. Mungkin banyak dari kalian dengan dia energinya itu sangat berbeda ya teman-teman. Tetapi dengan memblending energi kalian, dengan menyatukan energi kalian, maka kalian tuh bisa sama-sama kayak menjadi satu satu pasangan, atau aku bisa bilang sih ikatannya tuh jadi amazing gitu. Ikatan tuh jadi bondage-nya jadi bagus. Ya, mungkin dia bagaikan ibarat kayak yin dan yang gitu ya. Itu kan beda sebetulnya, tetapi kayak saling mendampingi gitu loh. Bisa jadi kamu tuh adalah pendamping dia, jadi kayak counselor, kayak modelnya penguat ya. Kadang-kadang kita nih butuh untuk meluangkan energi kita sedikit kepada seseorang yang memang membutuhkan tempat curhat, atau seperti dia minta solusi dari kita gitu. Ya walaupun itu yang kita kasih solusinya mungkin cuman kayak so-so aja, sama-sama aja, tetapi ketika kita minta solusi sama orang yang spesial, itu beda rasanya. Dan dia memilih kamu di situ. Ada kartu Eight of Abundance ya. Aku melihatnya di sini dia banyak belajar ya. Ketika dia datang ke kamu tuh banyak belajar, dan dia merasa kayak terinspirasi untuk bisa memulai lagi sesuatu yang benar-benar dia pernah miss. Jadi kayak merasa dia tuh kayak banyak belajar dari kamu ya. Dia mungkin bisa mencontoh bahwa hidup kamu tuh juga mungkin penuh dengan perjuangan dan sangat menginspirasi. Kenapa? Karena di saat yang bersamaan kondisi dia mungkin sekarang sedang di bawah, dan dia melihat kamu tuh bisa survive dengan kondisi kamu yang lagi di bawah banget tanpa dibantu siapapun. Itu yang aku bisa cek ya. Aku melihatnya dia kali ini akan datang dengan sangat berhati-hati. Jadi berhati-hatinya tuh dia nggak mau buat onar sih. Dan satu lagi kita lihat di sini pesan dari angels-nya. Ada kartu 5 ya, Five of Thoughts, itu lebih kepada pikiran. Dia melihat hidupnya dia itu, dia pernah merasa benar sebelumnya. Ketika dia mengambil satu langkah, dia merasa benar, tetapi nggak taunya langkah tersebut adalah menjadi challenging berkepanjangan ya. Sama aja ketika dia mencoba untuk memutuskan jalurnya dengan kamu, yang dia pikir kayak, oh setelah dari si Mela misalnya, hidup gue tuh akan lebih tenang, lebih nggak ada yang
ngeganggu, nggak ada yang ribetin gue bisa sebebas mungkin tanpa kena bawelannya si Mela gitu, mungkin ya. Tapi ternyata setelah dia nggak ada yang bawelin, setelah dia pergi dari hidupnya si Mela nih, ternyata menyesalnya itu ternyata jalan yang diambil kadang-kadang tidak dipikirkan resiko-resikonya, sehingga berat buat dia untuk jalan gitu. Bahkan mungkin dia kebingungan, kok biasanya ada yang reminding gue, tiba-tiba nggak ada. Berusaha untuk beradaptasi dengan jalan yang dia pilih, walaupun ya ujung-ujungnya salah pilihan gitu loh. Mungkin juga di sini ada kondisi yang ketika dia melihat orang lain, wah gue harus ngejar orang lain nih, gue atau harus mempertahankan pasangan gue. Ternyata setelah balik sama pasangannya nggak bahagia juga. Padahal mereka udah sering ribut. Ya mungkin ya kondisi-kondisi begitulah. Atau kamu udah ngasih tahu jangan masuk ke sini dulu, tetapi dia merasa kamu tuh adalah penghalang. Makanya dia get rid of you, menyingkirkan dirimu dari dirinya. Yang ternyata setelah dipilih, ya tidak sesuai dengan harapan juga. Ya cuman bisa bilang, bener juga ya katanya si Mela, bener juga ya katanya kamu, bener juga ya katanya si ini si itu. Ya penyesalan itu kalau ada datang belakangan teman-teman. Gak mungkin nyesel tuh di depan, kan belum ngerasain. Nah sekarang tergantung dari kamu nih. Mungkin akan banyak nih nanti, aku tidak mau lagi sama orang ini. Tapi begitu dia datang beda lagi ceritanya. Jadi jangan ngomong gitu dulu biasanya, karena pada kenyataannya pasti berbeda. Kita gak pernah tahu loh energi apa yang orang lain itu berikan kepada kita. Mungkin aja dia udah banyak ikhtiar, mungkin aja dia sudah banyak ibadah, mungkin dia sudah sadar atau gimana. Ya beda lagi, masa kamu mau usir? Kalau orang datang dengan niatnya baik dan gak ada niatan gimana sama kamu, hanya pengen cerita bahwa aku gak bisa tanpa kamu, masa mau diusir sih? Pergi kamu Ferguson, gak mungkin. Ya, sekarang sebelum masuk kapannya, kita akan ambil untuk zodiaknya aja. Aku nggak akan ambil dari nama ya, tapi coba aku ambil dari zodiak-zodiak yang sudah keluar saja. Kita akan ambil zodiaknya di sini. Siapakah dia? Leo, Pisces, Virgo, Sagittarius, ada Aries, Sun Moon Rising ya ini teman-teman, Capricorn dan Cancer. Jadi kalau misalnya di sini kamu nggak tahu zodiaknya, ya susah. Kamu lihat aja tanggal lahirnya atau Sun Moon Rising. Sun Moon Rising itu lebih kepada dia kapan ininya, jamnya jam berapa dia lahir. Nggak apa deh, aku liatin ininya aja, nama-namanya aja, takutnya ada yang nggak tahu zodiak. Tapi sebenarnya sih udah bisa ngerasain dari intuisi sih. Ini dari nama-namanya ya. Silakan nama panggilan, nama apapun di situ. Kalau misalnya tidak ada di kedua ini, nggak ada di zodiak, nggak ada di inisial, nggak ada di mana-mana, kamu rasain aja energinya dari yang sudah aku bacakan. Orangnya seperti ini, nggak ciri-cirinya, ngapain gitu ya. Jadi jangan jangan berpatokan juga sih. Ini kan cuma pembacaan. Ya kita nggak pernah tahu ini baca energi kisah kamu bukan dengan dirinya gitu. Kita akan lihat di sini kapankah dia akan datang. Kapankah dia akan datang. Ini kita lihat ya, maksimalnya itu di bulan Agustus, September, dan ini udah lewat. Juli ke Agustus itu udah lewat.
bisa tahun depan. Judgment, Page of Wands. Aku melihatnya sih sebetulnya memang apa ya, kalau maksimalnya itu di bulan Juli Agustus ya, maksimal banget itu dia akan datang tahun depan. Di sini aku lebih ngelihatnya itu dia akan datang itu dengan memberikan pesan. Dengan memberikan pesan bahwa ketika dia sudah ready, dia merasa udah agak ringan. Ini bisa aja sih teman-teman, sekitar paling jeleknya itu 14 hari, 14 harian lah, 14 hari atau 14 minggu. Maksimalnya di Juli, Agustus. Ya, seperti itu. Karena aku ngelihatnya ini bener-bener yang kayak pengen dia mau kasih kamu pesan, at least ya mudah-mudahan 2 minggu lah minimal dari sekarang dia udah ada kayak kabar-kabar ke kamu, ya, ada kabar-kabar, halo apa kabar, ngapain, kayak gitu ya. At least di situ kalian bisa janjian ketemu. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku, semoga kalian suka. See you, selamat malam, selamat istirahat, bye bye.